Bagus-bagus aja, tapi ya memang ada kelompok lain yang menunggangi sih ya. Gitu kalau buat saya kemudian terus jadi murni jadi apa ya, distract gitu, distract sama yang lain dan bullshit banget gitu menurut saya. Yang mau menunggangi itu bullshit banget, kita kebaca banget gitu, aduh nggak ada rapi-rapinya sih kayak gitu. Jadi kalau buat saya kasihan mahasiswanya, tapi gini, buat saya Orde Baru berhasil memecah belah mahasiswa, memecah belah kekuatan pemuda, itu berhasil menurut saya Orde Baru, dan itu berlaku sampai sekarang menurut saya gitu. Orde Baru itu pintar, dia diangkat oleh mahasiswa dan pelajar kan, kami KAPI kan, dulu kan ada Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan itu resmi banget dan itu terkoordinir rapi, bagus, kita satu suara. Mulai Orde Baru kan enggak, mulai pecah tuh, ada forkot, ada ini, ada itu segala, nggak ada universitas, itu udah terpecah, dibikinin afiliasi sendiri, Golkar punya ini segala, itu udah dipecah-pecah sebetulnya kita percuma sekarang memperingati Hari Sumpah Pemuda tuh percuma, bullshit, maaf. Udah ada organisasi kepemudaan yang kayak dulu kita pecah untuk menjadi satu, ini sekarang ada lagi yang Celebes, yang Sumatera, yang Jawa gitu ya, apalagi sekarang agama lagi gitu. Saya nggak pernah respect pemimpin yang lahir dari SARA, saya nggak pernah respect. Lu mau berbuat apa kayak, mohon maaf ini suara rakyat biasa. Tapi kalau Om melihat RKUHP dan revisi Undang-Undang KPK sendiri gimana Om? Ya banyak yang aneh, memang banyak yang banyak hal yang sebetulnya, kalau saya sih sebetulnya pengen KPK menjadi lembaga super body ya, tapi harus dipertanggungjawabkan. Ini kan masalahnya dipilih oleh DPR. Anda tahu DPR kan? Saya nggak usah ngomong kan? Nggak tahu, saya a priori sih kalau semua yang dari DPR. Bahkan saya anak pramuka asli, tapi ketika ada undang-undang yang dilahirkan oleh DPR untuk pramuka, saya tetap bangga pada pramuka zaman dulu. Pramuka tuh nggak bisa disekolahkan gitu, di sekolah diwajibkan. Pramuka tuh lahir dari diri, dia punya keinginan sendiri. Buat saya ya, tapi kemudian ada undang-undang ini, ada ini yang harus. Jadi ya buat saya memang, ya mohon maaf mungkin saya juga naif. Tapi ketika DPR yang penuh dengan keanehan itu kemudian melahirkan undang-undang yang gak jelas kayak gitu. Undang-undang apa yang nggak ada di sini? Hak keluarga itu di Indonesia dicabut loh. Hak keluarga itu dicabut. Undang-undang pornografi, porno aksi itu mencabut hak keluarga loh. Pendidikan keluarga. Kenapa? Karena sekarang bapak ibu juga udah cuek terhadap itu. Suatu saat saya di sana, ini jadi cerita nih. Kami Paski diundang ke sana. Mas Indro, kenapa jadi nggak mendukung? Enggak, saya nggak jelas undang-undangnya kayak gitu. Anda tuh ngomongnya dari pertama saya ini sama semua seragam. Mas Indro sekarang itu anak 5 tahun itu nonton BF loh. Anak SD itu nonton BF. Saya diam aja. Bapaknya pada kemana anaknya menonton BF? Kemana orang tuanya? Ya kan? Kok dibikinin jadi suruh negara yang kontrol? Itu orang tua. Anak masih kecil orang tua itu. Gitu loh. Jadi nggak tahu ya, mungkin saya goblok aja kali. Mereka yang pintar tapi nggak pandai. Saya nggak ngakui mereka pandai, mereka mungkin pintar. Ingat loh, copet juga pintar nyopet ada ya. Kan? Pintar nyopet, pintar ngomong, pintar bohong. Nggak ada pandai bohong, itu nggak ada. Tapi Om, kan para ketua BEM itu bilang kalau aksi kemarin mereka nggak ditunggangi politik sama sekali. Tapi kan Anda lihat kan ada yang pakai jaket kan? Anda nggak percaya ya? Di TV ini bukan di TV ada yang kelihatan kayak pakai jaket ini itu segala macam, walaupun nggak ketahuan ini bisa nyewa Pak jaket. Nah, ya kan? Untuk TV, keperluan TV sih kan, jadi bukan nggak mungkin mereka juga nyewa jaket, gitu kan? Gini. Emang Anda pikir bisa? Anda menguasai anak BEM UI, menguasai UI sendiri? Bisa nggak menurut Anda? Kira-kira gitu.
sekarang susah kalau udah maksa kayak gitu. Kemarin itu yang hari pertama yang lempar-lempar segala memang nggak ada yang pakai itu, pakai hitam-hitam semua. Ya kan? Nah, tapi terus kemudian kan keluar kan bisa kayak itu film pendek 2 menit. Banyak hal sekarang ini bisa terjadi kayak susah sekarang dijaga. Makanya saya bilang zaman kami dulu, kami tuh bukan tunduk, tapi kami tuh percaya pada senior kami gitu. Kita nggak akan di ini. Dan senior kami selalu kasih doktrin. Ini loh yang kita perjuangkan, lu setuju nggak setuju? Kalau nggak setuju lu jangan ikut. Kalau sekarang Kak, ini besok kita demo ikut ya, adik-adik, apalagi kelas 1. Ayo ikut. Gak ada yang tahu, anak-anak SMP zaman sekarang lagi. SMA zaman sekarang. Ya kan? Kita dulu SPP, demo SPP, saya SMP apa SMA. Saya ikut, tapi kita tahu banget orang tua gua seperti apa, kayak gini harus bayar kian kan. Kita tahu banget gitu, kita diajak ngomong. Sekarang enggak. Mohon maaf ya, anak SMP, SMA datang suruh, nggak ngerti. Wah tahu pokoknya kita ikut aja bu. Betul lagi bapaknya kayak apa, orang tuanya kayak apa. Ya itu kita kehilangan wilayah keluarga yang kemudian diambil oleh orang lain. Katakanlah mungkin bukan pemerintah gitu, tapi ya siapa gitu. Itu kita kehilangan banget. Saya merasa beruntung banget dilahirkan pada orang tua yang zaman itu masih benar-benar pegang teguh bahwa ini anak gua, kalau ada apa-apa gua yang kena orang tua. Kalau sekarang kan enggak. Kita lu lihat itu anak-anak semua pada naik motor nggak punya SIM gitu. Dulu gua berani kayak gitu dulu. Apalagi gua anak kolong lagi. Berani kayak gitu kalau nggak kaki kita di atas kepala di bawah 2 hari. Gitu. Tapi Om banyak yang mengaitkan aksi mahasiswa kemarin sama yang 98. Apa beda? Ada bedanya nggak sih Om kalau dari mata Om sendiri? Aksi mahasiswa. Ya sebetulnya udah mulai terpecah-pecah lah kalau kekuatan mahasiswa tuh. Mulai 98 walaupun masih, tapi kan udah mulai banyak hal. Kalau Anda mungkin bisa lebih nanya pada bangsa kayak Adian. Ya gitu, dia kan anak forkot tuh, itu mungkin dia lebih tahu bagaimana peta saat itu. Nah dibandingkan dengan peta, kalau sekarang kan saya bukan praktisi, tapi saya hanya melihat dari luar gitu bahwa banyak kepentingan yang masuk kemudian kayak bagaimana, ya nggak tahu sih, saya cuma lihat-lihat di media sosial aja, kemudian di KPK didoktrin kayak gini, KPK nggak mengaku itu bukan, itu orang luar kayak gitu, tapi juga orang luar kok bisa doktrin di daerah sana gitu. Kayak gitu, hal-hal kayak gitu tuh menjadi membingungkan kalau buat saya.